Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat inspiratif yang insya Allah dirahmati Allah. Puja puji bagi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dari segala nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Dan tak lupa pula selawat dan bertangkaikan salam mari kita hancurkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sobat-sobat inspiratif, kali ini saya ingin memberikan cerita yang berinspirasi, kisah dari Bilal bin Rabah. Pada zaman dahulu, di suatu hari, Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah SAW, sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal di kota Madinah. Karena ketika setiap beliau keluar dari Masjid Nabawi, dia selalu melihat ke arah rumah Rasulullah, yang dimana di dalamnya itu terdapat kuburan Rasul. Maka dari setelah wafatnya Rasulullah, Bilal selalu meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, aku ingin minta izin kepadamu. Aku ingin pergi meninggalkan kota Madinah, karena aku tidak sanggup lagi untuk menahan rindu, untuk menahan tangisan saya, untuk menahan kesedihan terhadap Rasulullah SAW. Tetapi apa? Abu Bakar tidak pernah mengizinkan Bilal untuk pergi meninggalkan Madinah. Kalau orang-orang kayak kita, saking cintanya, saking rindunya sama Muhammad, sama Nabi Muhammad SAW, itu ingin sekali pergi ke Masjid Nabawi. Beda dengan Bilal. Jika Bilal saking cintanya Bilal, saking rindunya Bilal kepada Nabi, dia ingin meninggalkan Masjid Nabawi dan kota Madinah. Sampai akhirnya berkali-kali minta izin kepada Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar pun mengizinkan Bilal untuk pergi meninggalkan kota Madinah. Saudara, akhirnya Bilal pun pergi dari kota Madinah ke kota Syam. Setelah itu tinggallah lama di kota Syam. Setelah bertahun-tahun tinggal di kota Syam, lalu menikahlah Bilal di kota Syam. Setelah bertahun-tahun hingga berganti ke pemerintahan dari Abu Bakar menjadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai di suatu malam, Bilal menangis terjerit-jerit, sehingga istrinya pun bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, ada apa denganmu? Apakah kamu mimpi buruk?" Tetapi apa? Bilal menjawab, "Bukan wahai istriku. Ini bukan mimpi buruk, melainkan ini adalah mimpi indah, yang dimana aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah, yang dimana Rasulullah pernah bersabda bahwasannya, barang siapa yang pernah bertemu denganku di dalam mimpi, bertemu denganku sama saja dia bertemu denganku di dunia nyata." Sobat-sobat inspiratif yang insya Allah dirahmati Allah. Setelah itu, dari situ Rasulullah bilang kepada Bilal dalam mimpinya, Wahai Bilal, sungguhnya kami rindu denganmu. Kami sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu sudah lama tidak berkunjungi kami." Setelah itu bangun dari mimpinya, Bilal mempunyai rasa bersalah dalam diri Bilal. Sampai akhirnya tumbuhlah hasrat Bilal untuk berhijrah, kalau bahasa kita itu umroh atau berziarah ke makam Rasulullah. Sampai akhirnya suatu saat dia kembali ke kota Madinah, dan semua penduduk kota Madinah menyambut Bilal dengan antusias, senangnya, Masya Allah. Senang semua menyambut Bilal dengan ikhlas, dengan damai. Umar pun menyambut Bilal. Sampai akhirnya
Bilal pun datang ke Masjid Nabawi untuk mendirikan sholatnya, untuk sholat sunnah. Bilal setelah Bilal berziarah ke makam Nabi dan Abu Bakar, Umar datang kepada Bilal. Wahai Bilal, kami sudah lama tidak mendengar kumandang azanmu. Cobalah kumandangkan azan untuk kami. Kami sangat merindukan azanmu. Kami sangat merindukan azanmu ketika di zaman Rasulullah. Apa kata Bilal? Tidak sanggup wahai Umar, aku tidak sanggup. Kata Bilal, cobalah Bilal. Cobalah untuk kami, agar kami bisa lebih semangat lagi memperjuangkan panji-panji Rasulullah. Sampai akhirnya Bilal telah dipaksa dan dia akhirnya mengumandangkan azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua di kota Madinah, semua antusias dan terkejut dengan adanya azannya Bilal. Semua bertanya-tanya, apakah Rasulullah telah hidup kembali? Apakah Rasulullah telah dihidupkan dari kematiannya? Sebagaimana Isa diturunkan kembali setelah diangkatnya dia ke langit. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua yang ada di pasar yang tadinya ramai, semua pergi ke masjid untuk memastikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua yang ada di tempat kerjanya, semua yang ada di rumahnya keluar semua. Untuk apa? Untuk pergi ke masjid untuk melihat Bilal, untuk memastikan bahwasannya apakah benar Rasulullah itu benar kembali lagi ke bumi, apakah benar Rasulullah itu dibangkitkan lagi dari kematiannya. Semua senang. Semua penduduk kota Madinah semua senang. Sampai akhirnya Bilal mengatakan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Ketika itu Bilal berhenti dalam tidak sanggup lagi dalam azannya. Dia menangis terjerit-jerit hingga semua luar biasa suaranya terkeras. Sampai akhirnya semua yang ada di dalam masjid itu ikut menangis dan semua yang ada di kota Madinah ikut menangis. Sungguh dahsyatnya tangisan yang penduduk Madinah. Sobat-sobat inspiratif. Sehingga ulama berpendapat bahwasannya pada ketika itu, pada dahsyatnya tangisan di Madinah, belum pernah ada sedahsyat tangisan yang ada sebelum ketika wafatnya Rasulullah. Jadi ketika ada dua tangisan dahsyat di Madinah. Yang pertama itu ketika wafatnya Rasulullah, yang kedua itu tentang Bilal azan, mengumandangkan azan dan berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sungguh subhanallah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dari situ setelah mereka menangis, mereka bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu berhenti? Bilal bilang, ketika aku dulu zaman Rasul, setelah aku mengumandangkan azan, aku datang ke hujra Allah, aku datang ke kamar Allah untuk memanggil Rasulullah untuk mengadakan sholat berjamaah. Tetapi sekarang siapa yang ingin aku panggil? Siapa yang ingin aku datangi rumahnya? Siapa yang ingin aku datangi ke hujrahnya? Semua dari itu Bilal menangis lagi dan semua yang ada di kota Madinah menangis kembali. Semua hingga itu kota Madinah itu berkabung. Tanpa terkecuali semua menangis. Sobat-sobat inspiratif yang ada di rumah. Dari sini kita menyimpulkan bahwasannya sebegitu cintanya, sebegitu rindunya ulama, kaum muslimin yang ada di Madinah, sahabat, orang-orang terdahulu pada zaman Rasul, ketika mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergetar hatinya, bergetar jiwanya. Tetapi apa?
sobat-sobat yang ada di rumah, apakah sudah merasakan bergetar hatinya, bergetar jiwa kalian ketika mendengar seruan Nabi Muhammad, ketika mendengar seruan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari situ kita menyimpulkan bahwasannya cinta dan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah hilang pada zaman sekarang. Dari sini kita sebagai sobat-sobat milenial, sobat-sobat inspiratif sekalian, marilah kita kembalikan suasana-suasana yang ada pada zaman Rasul. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Akhirul qaul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.